Aset saya, 5 aset saya itu semua sudah dilelang, oleh Danamon. Ya, diambil lah ya. Diambil, dijual. Mereka memberitahukan bahwa akan dilelang. Tetapi hasil lelang atau kapan terjadi lelang tidak pernah diberitahukan ke saya. Ketika terjadi one prestasi, ya namanya bisnis kan kita nggak bisa selalu bagus ya. Kadang bisa bagus, kadang bisa kurang baik nasibnya. Nah, ketika nasib itu menghampiri kurang baik, sudah disita ini semua asetnya. Tapi ternyata Bank Danamon tidak stop sampai di penyitaan dan menjual aset Bapak, malah melaporkan Bapak ke pihak kepolisian. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim. Selamat pagi kawan-kawan setanah air. Kali ini kita mendapatkan seorang masyarakat lagi ya, teman kita, saudara kita, yang dimana terlibat dalam sebuah kasus teman-teman ya. Jadi tujuan podcast kita ini adalah untuk mencerdaskan masyarakat, juga informatif bagaimana dan apa yang harus dilakukan ya jika hal ini menimpa teman-teman kita sesama masyarakat ya. Saya Alvin Lim selaku kuasa hukum dan selaku juga sebagai ahli hukum di Indonesia ya, ingin agar podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, Bapak bisa tolong perkenalkan? Ya, Pak Alvin, selamat siang. Nama saya Elias Thomas. Ya, saya adalah debitur dari Bank Danamon. Oke. Dan saya mau cerita pada tahun 2017 saya menjadi nasabah atau debitur dari Bank Danamon. Okay. Dan saya dilaporkan oleh Bank Danamon ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau penipuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 263 dan 378 KUHP pada tahun 2020. Oke, jadi teman-teman kita dengar tadi ya teman-teman ya, bahwa ada seorang nasabah atau debitur yang dilaporkan oleh banknya ya dengan dugaan pemalsuan dan penipuan teman-teman, pemalsuan dan penipuan. Jadi harap teman-teman perhatikan karena hal ini juga bisa menimpa kalian ya. Karena Pak Elias ini adalah orang awam yang tidak mengerti tentang hukum, tidak mengerti tentang perbankan ya. Kadang-kadang datang ke bank minta pinjaman loan dan mengikuti apa yang disarankan oleh bank ya. Tapi kadang-kadang tidak semua yang disarankan itu baik dan bisa menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman. Jadi agar podcast ini bisa bermanfaat bagi masyarakat ya, dan bukan untuk mencemarkan nama baik pihak-pihak tertentu ya. Jadi mohon digarisbawahi. Oke Pak, bisa dilanjutkan ceritanya setelah dilaporkan itu bagaimana dan karena apa bisa dilaporkan Pak? Oke, jadi saya dilaporkan membuat laporan keuangan, daftar piutang dan neraca palsu dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Padahal faktanya yang membuat laporan keuangan, daftar piutang dan neraca perusahaan saya yang diduga palsu itu adalah pejabat Bank Danamon itu sendiri. Oke, bukan jadi saya yang buat. Pejabat bank bikin laporan keuangan di situ ya. Iya, membantu membuat laporan biar supaya masyarakat ketahui ya, Bapak awam di sana karena nggak pernah mengajukan sebelumnya, jadi belum pernah mengajukan kredit, jadi belum tahu persyaratan kan awalnya kan, sebelum datang ke bank nggak tahu persyaratan, dan bank bilang persyaratannya A, B, C, D, E gitu kan, biasanya KTP, NPWP, dicek BI checking, terus laporan keuangan mutasi rekening bank, laporan keuangan kadang kan kalau perusahaan-perusahaan kecil ya, beda sama perusahaan besar. Perusahaan kecil biasanya belum ada laporan keuangan ready di situ. Kalau perusahaan besar atau TBK kan dia diwajibkan Pak, ya kan punya audited financial statement. Bapak nggak punya. Nah Bapak nggak punya, terus Bapak dibantu oleh pihak bank yang bikin gitu kan, pihak bank yang bikinin laporan keuangannya, lalu Bapak disuruh tanda tangan di situ, ya kan. Nah berarti di sini ada keturutsertaan bank dan ada inisiatif dari bank yang membuat di situ. Jadi kalau dibilang pemalsuan sebenarnya yang membuat palsu kalau dari cerita Bapak bilang yang bikin kan orang bank. Berarti pembuatnya pasal 1 si bank dong. Gitu. Betul. Kan dia yang bikin di situ. Nah kalau Bapak mau dikenakan ya Bapak dikenakan ikut sertanya, dia yang bikin, Bapak
ikut disuruh tanda tangan menyetujui kan di situ kan. Ya. Oke, lanjut Pak. Oke. Jadi daftar piutang itu yang diduga jelas-jelas yang diduga palsu itu jelas-jelas yang membuat laporan adalah pihak Danamon. Jadi mungkin saya mau koreksi sedikit ya Pak. Silakan. Alvin, sebenarnya saya tidak mendatangi ke kantor Danamon untuk mengajukan. Mereka yang datang ke saya menawarkan ke kantor Bapak. Iya, menawarkan marketing. Mereka yang proaktif menawarkan. Dan saya tidak tahu itu mereka siapa Danamon. Mereka memperkenalkan diri. Oh, kami dari Danamon. Mau nggak kerja sama kami, join sama kami begitu. Itu tahun 2016 akhir. 2016. Mereka minta saya punya semua rekening koran 6 bulan dan juga legalitas semuanya. Dan mereka untuk lain-lain hal seperti laporan keuangan nanti akan dibantu sama pejabat bank. Jadi intinya saya mau jelaskan bahwa memang saat ini saya udah one prestasi. Dari tahun 2019 saya one prestasi. Dan aset 5 aset saya itu semua sudah dilelang oleh Danamon. Diambil lah ya. Diambil, dijual. Mereka memberitahukan bahwa akan dilelang. Tetapi hasil lelang atau kapan terjadi lelang tidak pernah diberitahukan ke saya. Dan bahkan saya menyurati, saya lebih proaktif loh. Saya sebagai mungkin dalam hal ini saya hutang debitur, saya lebih proaktif menanyakan. Dan ini ada surat saya simpan resinya. Jadi tahun 2013 4 Agustus dan juga 23 Agustus 2 kali saya menyurati ke Bank Danamon menanyakan penjelasan status aset atas nama kepemilikan perusahaan kami seperti apa. Tapi mereka tidak jawab. Dan juga sempat saya mendatangi Bank Danamon di pusatnya Rasuna Said. Saya datang dan diterima oleh resepsionis dan resepsionis telepon ke atas ke tim siapa saya nggak tahu, ke Remedia atau apa, bahwa ada tamu namanya Elias Thomas PT ini dan saya ditolak untuk bertemu mereka dan saya suruh untuk bertemu dengan lawyer mereka. Gitu. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri bahwa ketika terjadi one prestasi, ya namanya bisnis kan kita nggak bisa selalu bagus ya. Kadang bisa bagus, kadang bisa kurang baik nasibnya. Nah, ketika nasib itu menghampiri kurang baik, sudah disita ini semua asetnya ya. Jadi biasanya kalau udah disita, udah diambil, sudah stop sampai di sini. Tapi ternyata Bank Danamon tidak stop sampai di penyitaan dan menjual aset Bapak, malah melaporkan Bapak ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan dan penggelapan. Betul. Yang disebabkan karena apa, Pak? Menurut saya nggak tahu ya apa sebabnya. Tapi ya dugaan saya itu mungkin ada selisih dari hasil jual lelang dan hutang saya, outstandingnya. Tetapi kan saya tidak dikasih tahu. Saya sih menduga karena mereka diam-diam mungkin hasil lelang itu melebihi outstanding saya. Kalau agunan yang Bapak berikan 5 itu dengan jumlah hutang besaran mana, Pak? Kalau menurut Bapak? Kalau di appraisal itu ya mungkin melebihi dari hutang yang menurut saya ya. Menurut Bapak. Iya, menurut saya betul. Ya, karena itu kan mereka nggak mau kasih datanya. Iya, betul. Data aslinya harusnya kalau Bapak minta dia kasih dong. Iya. Terjual dengan harga sekian, dengan harga sekian, appraisalnya sekian gitu kan. Kan harus ada transparansi kan. Iya. Nah, sedangkan ini mereka nggak memberitahukan ke Bapak kan. Betul, tidak otomatis tahu. Bapak juga kan nggak tahu. Iya. Nah, tiba-tiba dilaporin ke polisi. Iya, gitu ya. ke Polda di Metro Jaya di sini. Dan saya tetapi Danamon maksudnya kan tidak membalas surat saya ya. Bukankah sebagai bank saya debitur saya berhak untuk mengetahui hasil lelang itu? Oh iya dong. Sebagai konsumen ada hak konsumen dan ada undang-undang yang melindungi konsumen, undang-undang perlindungan konsumen namanya. Oke. Ya. Iya. Jadi kalau saya lihat ini sesuatu yang jarang terjadi, tapi teman-teman ini bisa terjadi teman-teman, hati-hati ya. Jadi banyak praktek di luar sana, ya praktek perbankan dan asuransi teman-teman ya, keuangan lah itu.
Jadi di mana jasa keuangan biasanya itu agent biasanya agent atau pemasarnya itu yang mengisi, itu sering sekali. Jadi saya misalnya beli asuransi ya. Kadang-kadang agennya udah Pak biar saya isikan gitu. Dia nanya kita, dia main asal isi gitu ya. Padahal mungkin ada yang dia isi, dia nggak nanya ke kita nggak tahu ya. Nah dalam hal perbankan juga banyak yang, udah kamu nggak bisa laporan keuangan, saya yang bikinin aja deh gitu. Itu sering tuh, ya sering. Saya punya banyak klien yang sering laporan keuangannya itu dibikinin oleh petugas bank. Itu bukan cuma Bapak doang gitu loh. Itu udah hal ya, biasa. Mereka bikinin di situ ya. Okay. Nah, kalau bank-bank Bapak masih mending kalau ini Bapak kan bank lokal ya. Iya. Kalau bank Bapak pinjemnya ke bank pemerintahan Pak, masuknya tipikor Pak. Karena merugikan negara. Jadi saya ada satu klien juga ya yang banknya itu kebetulan bank pemerintah Pak, masuk penjara Pak. Di situ ya. Jadi ketika mereka menandatangani itu dianggap mereka sudah mengetahui dan menyetujui. Tapi seharusnya bukan hanya si debitur yang kena. Yang membuatnya juga kena orang banknya. Iya dong. Kan yang bikin dia. Betul. Jadi kayak misalnya Pak, Bapak mau bikin KTP palsu, Bapak ke Salemba. Ada yang bikinin di sana, yang bikinin orangnya itu kena pemalsuan. Bapak mungkin kenanya ikut serta, tapi itu kalau digolongkan surat palsu. Kalau menurut opini hukum saya, Pak, Bapak nggak kena ini. Nggak kena. Bapak nggak bisa dikenakan karena unsur pidananya nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada, Pak? Ini adalah surat palsu, bukan surat berisi keterangan palsu. Ini harus dibedakan. Ya. Ketika kita bicara surat palsu, suratnya itulah yang harus palsu. Bukan isinya yang nggak benar. Jadi kalau sebuah surat berisi keterangan tidak benar, itu bukan pemalsuan, Pak. Itu mungkin typo atau apa? Atau itu bukan pemalsuan. Bukan pemalsuan ya. Baik. Kecuali akta otentik. Nah, dia bisa masukin pasal 266. Memberikan keterangan palsu di dalam akta otentik. Gitu. Jadi kalau keterangan palsu bukan dalam akta otentik, surat biasa itu nggak ada pidananya. Baik. Berarti harus ada pembandingnya ya? Jadi yang namanya surat palsu itu ada yang asli, ada yang palsu. Baik. Yang Bapak bilang itu pembanding. Iya, pembanding ya. Jadi kalau dia punya surat, ya, yang mana isinya menurut dia nggak benar, tapi dia bilang itu surat palsu, bukan. Suratnya nggak palsu, keterangannya di dalamnya yang nggak benar. Tapi suratnya surat asli, karena suratnya yang bikin memang PT tersebut. Berarti itu surat asli, Pak. Iya. Lalu pertanyaan saya Pak Alvin, jika sebagai Bank Danamon kan bank cukup besar, bank besar di Indonesia, dan mereka kan ada tim analis atau tim validasi dan verifikasi. Seharusnya kalau seandainya laporan kayak begini, jika memang mereka sekarang mengatakan palsu, kok bisa lolos ya dari tim analis atau tim validasinya? Bisa lolos. Nah, itu yang saya juga. Ya, berarti itu ada ikut sertanya. Jadi kalau dia masukin nanti pasal 378, yang mana pasal 378 adalah penipuan, ya kan kalau Bank Danamon merasa tertipu, yang nipu bukan Bapak. Tapi pihak banknya juga menipu dia. Itu kurang lebih sama yang terjadi dengan kasus antamnya Budi Said. Jadi Budi Said pura-pura jadi pembeli di situ kan, dibilang dirugikan karena yang dibelinya kurang, padahal ada ikut serta dari orang dalam yang menyebabkan terjadi kebobolan tersebut. Jadi bank itu nggak mungkin bisa bobol hanya sendiri dari nasabah. Pasti ada ikut sertanya oknum dari bank tersebut. Saya bicara oknum. Oknum. Itu nggak semua yang kerja sama Danamon itu nggak benar, nggak. Tapi ada oknum yang ikut serta kalau bisa terjadi kebobolan, Pak. Karena seperti yang Bapak bilang, pihak bank itu ada yang namanya risk management, ada kredit management. Betul. Ya kredit management atau kredit committee itu dia yang menilai apakah ada kelayakan. Dan mereka juga yang menilai apakah ada sesuatu yang nggak benar di situ. Kalau mereka tahu sesuatu yang nggak benar tapi mereka biarin pass through, berarti kan mereka ikut serta dalam pembobolan tersebut. Tetapi itu pun harus dibuktikan, Pak. Dengan adanya nilai kerugian yang namanya 378 atau penipuan, itu harus kerugian.
Nggak bisa dibilang, Bapak nipu saya. Pak Alvin ruginya berapa ditipu sama Pak Elias? Iya. Saya nggak rugi, malah saya untung 1 M. Mana bisa dibilang penipuan. Saya nggak rugi, malah saya untung kok. Kok dibilang nipu? Kan gitu, Pak. Harus ada kerugian. Nah, kerugian inilah yang dia harus tunjukkan dulu. Kalau Bapak nggak ditunjukkan berapa nilai kerugiannya, ya ternyata malah diuntungkan. Kan ini tidak ada pidana ini. Iya. Nangkep ya maksud saya ya. Jadi tangkap. unsurnya ini belum dibuktikan kalau mereka belum bisa membuktikan berapa kerugiannya, Pak. Ya, betul. Dan juga Pak, kalau saya lihat ya dari laporan keuangan yang mereka kirim ke saya untuk tanda tangan, itu ada CC atau forwarded message itu ke branch manajernya, ada PT Bank Danamon, ada logonya Bank Danamon cabang Bendungan Hilir Ben Hill ya di Jakarta Pusat. Ini semua terrealisir juga. Mereka mengetahui kan? Ya. Oke. Manajemen mereka mengetahui di situ dan membiarkan. Jadi kan orang salesnya bisa kena, agennya bisa kena, yang nawarin, ya kan, kepala cabangnya atau manajemennya juga bisa kena. Karena dia tahu kok dia biarkan. Dia udah tahu itu sebuah pelanggaran, itu sebuah menurut dia misalnya pidana atau membobolkan bank, kok dia diamkan saja. Ya begitu. Di situ makanya nggak bisa cuma Bapak. Oke, baik. Ya, Bapak bisa mengadukan juga tuh, laporin juga ke kepolisian tuh kalau memang seperti itu. Oh, ya, begitu ya. Oknum-oknumnya bisa dilaporin. Oke, baik. Dan juga Pak Alvin, satu lagi saya mau nanya juga untuk yang 263 ayat 2 itu, yang nomor 2 itu ikut menggunakan atau gimana bunyinya yang ayat kedua 263? 263 itu ayat, kalau 263 ayat 1 itu pembuat. Iya. 263 ayat 2 itu si pengguna. Si pengguna. Jadi kalau misalnya menggunakan surat palsu, ya penggunanya itu kena. Berarti Bank Danamon juga menggunakan dong ya? Ya dia juga menggunakan ya. Supaya saya jadi debiturnya dan supaya saya juga bayar bunga kan? Ya. Nah, supaya saya menjadi. Dia kan mendapat keuntungan juga dari situ. Okay. Jadi dia ikut menggunakan karena surat tersebut ya kan merupakan persyaratan dari sebuah kredit. Berarti kan digunakan karena dibutuhkan sebagai persyaratan. Baik, demikian ya. Jadi menurut Pak Alvin apa maksud saya saran dan juga sebagai saran hukum untuk saya dalam hal ini? Jadi sesuai yang saya bilang ya, kalau menurut saya ini sesuatu yang seharusnya nggak kena, Pak. Oke, baik. Secara pidana nggak ada. Jadi yang Bapak bisa lakukan pertama, Bapak bisa konsulkan dengan penyidik, kasih tahu ke penyidik bahwa ini sebenarnya tidak kena ini, ya secara unsur. Jelaskan kepada mereka, ya dan minta alat bukti kepada mereka. Kalau dibilang surat palsu, surat aslinya mana? Kalau yang namanya palsu kan ada aslinya. Betul. Gak bisa dibilang, oh ini uang palsu, uang aslinya mana nggak ada contohnya. Gimana nggak ada contohnya kok uang palsu? Dia kan harus tahu dong pembandingnya kan di situ. Nah kalau dia nggak bisa buktikan, ya bilang sama dia ini pasal apaan. 378-nya juga tanyakan. Kalau dia bilang ini merugikan, penipuan, ada kerugian nggak? Gitu loh. Kenapa Bapak kasih surat ke sana minta ke mereka kok nggak ada? Dan yang Bapak bisa lakukan adalah Bapak bisa lapor balik. Lapor Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau pemalsuan 263 ayat 2-nya bisa laporin, kenain mereka. Oh, begitu. Jadi ya kalau menurut mereka ini penipuan, mereka ikut serta di situ, mereka yang bikin, mereka yang inisiatif, ya kan? Jeblosin juga ikut dalam penjara, kan? Nggak bisa sendirian doang kan? Gitu loh. Kalau dalam pidana itu pemalsuan pengguna juga kena. Demikian. Situ ya. Sekarang saya jadi paham, cerdas sedikit ya dari Pak Alvin. Ya, karena masyarakat banyak yang kadang nggak tahu, Pak. Ya datang ke sana, mereka memberikan servis, tapi kadang servis yang mereka berikan itu melanggar hukum. Ya kan? Kalau servis seperti itu kan melanggar hukum. Misal Bapak punya deposito 1 juta. Bapak minta 2 juta, dikasih sama mereka 2 juta kan melanggar hukum. 1 jutanya dia pakai uang bank. Padahal niat mereka mau bantu Bapak. Betul. Misalnya Bapak bilang, wah saya cuma mau cairin deposito saya tapi cuma 1 juta. Saya butuh bayar utang orang 2 juta nih. Wah saya masih kurang 1 juta nih, waduh repot saya. Terus orang itu mau bantu, tapi dia bantu caranya salah. Bukan pakai duit dia pakai duit bank dikasih ke Bapak. 2 juta, padahal uang Bapak cuma 1 juta, kan dia juga salah, ikut perampok dia. Oke. Bapak juga kena, dia kena karena Bapak menggunakan, dia yang memberikan.
Gitu loh Pak. Kadang mereka memberikan servis atau jasa layanan, mereka tidak tahu bahwa jasa layanan yang mereka berikan itu melanggar hukum. Ya kan, yang kayak begitu kan melanggar hukum. Atau misalnya ada surat, Bapak nggak punya suratnya. Ya kan, misalnya surat nikah, Bapak nggak ada persetujuan dari istri Bapak. Terus orang bank bilang, udah saya bikinin aja nanti. Saya bikinin apa? Bikinin perjanjian pisah harta palsu misalnya kan. Nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Di situ. Cuma dia pikir ya nggak apa-apa kan, yang penting istri Bapak nggak tahu ya, istri Bapak nggak masalah ya. Bapak bilang iya aja, misalnya dia bikinin ya, nggak boleh itu. Jadi bantuan-bantuan yang melanggar hukum itu nggak boleh. Dan hal tersebut mestinya batal demi hukum. Yang kena duluan yang mestinya si orang bank itu yang mestinya dibersihkan dulu Pak. Ya harusnya yang dicek, yang ditanyakan itu tim analis. Kenapa bisa lolos atau ini? Ya penyidik harusnya profesional dong. Iya. Semua yang ikut serta, semua yang melakukan itu harusnya kena. Nggak bisa cuma yang dilaporkan doang. Iya. Nggak bisa itu. Oke. Ya dari perkembangan penyidikan, Bapak menyebut nama mereka harus diperiksa itu. Iya. Ngerti ya Pak ya? Ngerti. Disinilah sesuatu yang tapi menurut saya heran adalah bank itu biasanya nggak pernah ngelaporin debiturnya sendiri Pak. Yang namanya bank itu bisa untung bisa rugi. Iya. Mereka bisa untung ketika minjemin ya dari awal dia harus lakukan due diligence, yaitu berupa appraisal. Iya, betul. Dan dari nilai appraisal biasanya mereka nggak kasih pinjam 100%. Biasanya mereka kasih pinjam 80%. Jadi kalau orang itu nggak bayar, dia jual asetnya, dia masih nggak rugi di situ. Nggak bisa atas kerugian itu serta-merta bank melaporkan debiturnya ke kepolisian. Atas dasar penipuan itu nggak bisa sebenarnya. Nggak ada itu. Ketika orang nggak bisa bayar di situ masuknya one prestasi. Oh itu kan ada undang-undang HAM ya? Undang-undang HAM bahwa hutang piutang tidak bisa dipidanakan. Hutang piutang nggak bisa dipidanakan. Makanya dia pakai alasan bahwa ini ada pemalsuan. Jadi dari awal ini bukan hutang piutang tapi fraud. Jadi mereka berkedok di situ. Nah buktikan bahwa fraud ini adalah mereka yang bikin. Iya. Dan juga Pak Alvin saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ya, jadi berarti ya bank kan punya risk management sama credit management. Iya. Nah mereka itulah yang mestinya melakukan due diligence. Due diligence. Nah, kan mereka biasa kalau minjemin itu kan dengan menggunakan asas 5C, 5C. 5C. Kredit, kolateral, cash flow, betul. Ya kan di situ kapasitas. Jadi kalau kredit recordnya jelek dia nggak bakal mau kasih. Kalau cash flow-nya jelek dia nggak bakal mau kasih. Kalau nggak punya kapasitas orangnya dia nggak mau kasih. Kalau nggak punya kapabilitas dia nggak mau kasih di situ. Jadi itulah 5C of credit itulah yang merupakan prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh perbankan. Jadi di sini tentu perbankan itu ada kelalaian dan juga ada kesengajaan dari oknum-oknum manajemennya, Pak. Itu yang saya lihat. Ya baik. Ya jadi Bapak sendiri mengalami seperti ini, Pak. Apa Pak kesan Bapak terhadap perbankan? Kesan-pesan Bapak mungkin kepada masyarakat nih? Ya kalau yang mau ngambil loan nih. Iya, kalau seandainya begini terjadi dalam diri saya, bukankah itu menjadi takut ya dengan orang yang mau ambil loan? Ya nanti kalau seandainya bisnis saya lagi jelek dan saya terjadi uang prestasi, maka saya bisa dilaporkan ke polisi atas dugaan hal itu, hal ini, hal lain. Itu kan membuat gimana ya bisnis ini menjadi nggak berani maju perusahaan. Bukankah bank itu kan membuat ekonomi berputar. Kalau sampai pada bisnismen takut untuk mengajukan loan itu akan membuat ekonomi berjalannya mandek atau gimana. Saya ya mungkin Pak Alvin bisa bantu. Iya, menurut saya yang lebih janggal itu adalah ketika Bapak punya masalah, ketika Bapak mau meminta keterangan, mereka nggak mau kasih. Itu yang menurut saya sesuatu yang sangat janggal, Pak. Iya. Iya kan, yang namanya konsumen itu punya hak, baik hak untuk data maupun hak untuk layanan. Nah, ketika Bapak meminta layanan mereka nggak mau kasih, disitulah terjadi
One Prestasi juga sebenarnya di pihak mereka. Kalau saya lihat, dan bukan hanya One Prestasi Pak, ada dugaan pidananya perlindungan konsumen di situ. Kalau mereka nggak mau memberikan jasa yang mana mereka sudah tawarkan sebelumnya Pak di situ. Dan teman saya beberapa bulan yang lalu dia juga One Prestasi dan bank tersebut mengirimkan, nggak minta loh, langsung kirimkan hasil lelangnya berapa, sisa pokoknya berapa, itu berapa, terinci semua. Memang harusnya dikirimkan tanpa diminta, tanpa diminta langsung. Itu. Memang seharusnya dikirimkan karena itu hak. Jadi kalau mereka memang nggak mau memberikan hak Bapak, ya Bapak bisa lakukan langkah hukum sebenarnya. Tapi di sini ya teman-teman ya, semoga konten ini bisa berguna bagi masyarakat. Dan kepada Bank Danamon, pihak terkait ya, dan pihak terkait lainnya, apabila keberatan dengan isi konten kami, silakan Anda mempunyai hak jawab. Ya, Anda bisa menghubungi Quotient TV, ya, atau cabang LQ Indonesia terdekat untuk memberikan klarifikasi maupun penjelasan apabila konten atau pernyataan yang diberikan oleh narasumber mungkin tidak berkenan. Ya, atau mungkin menurut Anda berbeda, silakan ya kami berikan keleluasaan. Bahkan mungkin lebih baik kalau kita bisa konfrontir, jadi Bapak bisa bertanya kan, apakah benar ada kerugian atau bagaimana, karena selama ini Bapak berusaha ke mereka, tapi mereka tutup jalan di situ. Betul. Ya. Nah inilah makanya biasanya terjadi hal seperti ini, karena kenapa? Karena pihak penyedia jasa itu harusnya memberikan layanan. Mereka nggak memberikan layanan dan nggak mau menjawab pertanyaan konsumen, akhirnya terjadilah persengketaan dan perselisihan, Pak. Ini kalau saya lihat sebenarnya perkara ini perkara sepele yang seharusnya mungkin awalnya bisa dimediasikan. Apakah melalui OJK dimediasikan? Tapi kalau udah masuk ke ranah hukum, biasanya OJK udah nggak mau ikut campur. Kalau udah ada laporan polisi, dia udah langsung tolak di situ. Saya ada kirim secara online ya pengaduan ke OJK. Dalam hal ini saya ada printnya, cuma saya nggak tahu sampai di mana prosesnya. Ya, ada atensikan ke sana. Mungkin ada pesan-kesan yang Bapak mau berikan, apakah ke pihak kepolisian atau pihak Danamon sebagai penutup, Pak? Silakan disampaikan. Saya ingin ya sebagai saya masih dalam hal ini terlapor, saya ingin dari pihak penyidik memeriksa seadil-adilnya dan memeriksa juga dalam hal ini dua pihak ya. Apakah ini surat palsu yang saya buat atau seperti tadi kita bahas ya, di mana aslinya seperti apa ya, dan juga dalam untuk pihak Danamon mohon ya saya diberikan berapa atau hitungan hasil lelangnya, nilainya berapa, semuanya, dan hitung-hitungnya seperti apa, saya belum terima sampai hari ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara, masyarakat netizen. Semoga konten ini bisa membantu dan menjadikan masyarakat Indonesia semakin cerdas hukum dan cerdas keuangan, terutama perbankan ya. Salam cerdas hukum.